Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjut. Saya langsung ke Mas Adi. Dari 3 itulah, koalisi bisa terbentuk nggak? Kalau melihat dari 3 indikasi, saya kira ini bisa terwujud. Pertama, kalau kita mengacu pada statementnya Jokowi, koalisi ini cocok. Yes. Itu koalisi pertama. Yang kedua, kalau kita melihat suasana hati KIB dan KKIR ini, sama-sama iman politiknya tegak lurus dengan Jokowi. Sustainability development, ingin melanjutkan semua hal yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Yang ketiga adalah partai-partai politik pendukung Jokowi. 3 hal ini sudah bisa menjelaskan betapa KIB dan KKIR ini bisa terwujud di 2024. Tapi satu-satunya yang kemudian menjadi problem sebenarnya adalah pada level soal siapa yang kemudian harus berpasangan maju, capres dan cawapres. Kalau bicara tentang iman politik, kalau bicara tentang visi misi, bicara tentang common platform, kalau bicara tentang kalimatun sawa antar partai ini, saya kira tidak ada persoalan apapun. Karena mereka ini adalah satu komando, semua partai politik pendukung Jokowi yang tegak lurus di 2024 akan kembali bersama. Yang agak sedikit rumit ketika menjelaskan kira-kira siapa capresnya, itu aja udah rumit. Karena kelima partai yang tergabung dalam koalisi kebangsaan, koalisi besar ini, semuanya bicara tentang harga mati capres. Siapa yang bisa membantah bahwa Gerindra itu tidak ingin Prabowo yang harus maju sebagai capres? Siapa yang bisa membantah bahwa Pak Erlangga hasil Munas Golkar beberapa tahun yang lalu juga adalah capres dan harga mati? Siapa yang bisa membantah bukan hanya hasil kesepakatan politik PKB, Caimin harus maju di 2024, ijtima ulama, Caimin itu harus maju sebagai capres dan cawapres. Bahkan PAN beberapa waktu yang lalu dalam rakornasnya di Semarang juga memunculkan nama. Ada Erick Thohir dan Ganjar Pranowo. Sebut saja misalnya Ganjar partai PDIP, tapi setidaknya Erick akan dimunculkan dalam konteks ini. Kalau kemudian ke Sandiaga Uno jadi hijrah ke P3, bukan tidak mungkin nama Sandi akan dimunculkan dalam konteks ini. Ini yang saya sebut kerumitan-kerumitan yang mempersatukan begitu banyak partai politik, di dalamnya ada dewa-dewa politik, kemudian bicara soal siapa nomor 1 dan nomor 2, itu menjadi signifikan. Karena begini Rati dan Mas Bayu, kalau bicara tentang misalnya nih, Prabowo juga bisa cawapres misalnya, itu dianggap mendowngrade. Kalau kemudian juga bicara tentang Pak Erlangga itu sosok yang juga layak untuk cawapres, juga dianggap mendowngrade. Jadi saat ini semua orang cukup hati-hati bicara tentang soal siapa capres dari koalisi besar. Bahkan judul ini sebenarnya secara tidak langsung ingin mendowngrade ya, dalam tanda kutip ya, ketua umum partai, elit-elit partai yang juga diproyeksikan harga mati untuk maju di 2024. Kalau ini tidak dikelola dengan baik ya, koalisi besar yang saya sebutkan 3 variabelnya sudah menyentuh kesepakatan itu ya bisa bubar Jadi jalan. akhirnya bisa bubar jalan kalau ujung-ujungnya capres dan cawapresnya tidak menemukan titik temu begitu ya, karena masih ada ego parpol masing-masing begitu ya, karena kan ya memang kita melihat tadi dewa-dewa parpol juga ada di situ ya Mas. Semuanya pengen jadi capres kan. Karena bagi saya ujian sesungguhnya dari satu koalisi itu adalah soal siapa pasangan pengantinnya, itu saja. Kalau soal iman politik ke common platform, saya kira itu di atas kertas sudah selesai. Jadi bagi saya tidak ada persoalan apapun. Tapi sekali lagi bicara tentang siapa capres dan cawapres, sekali lagi Bayu, bicara tentang siapa nomor 1 itu sensitif. Bicara nomor 2 itu siapa cukup sensitif. Makanya saya agak hati-hati untuk tidak menyebut nama. Nah soal pengantin ini ya serumit apa sih Bang Andre dan juga Kang Aceh. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi.